Puji nama Tuhan. Shalom. Dari tempat ini, Shalom. Salam sejahtera buat saudara dan buat saya. Mari siapkan hati kita. Kita datang dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuji, menyembah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Dia hadir. Menjamah hatimu dan hatiku. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang berkuasa. Amin. Berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang berkuasa. Mari sembah Dia. Dia Rama Yosef.
kekuatan kami, Yesus. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Hati kami bersuka cita pagi hari ini, karena kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, yaitu Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, menari bagi-Mu dengan sukacita yang ada daripada-Mu, yang Kau berikan pada kami. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan, haleluya. Katakan haleluya, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin, haleluya. Mari kita goyangkan badan ke kanan ke kiri. Di tempatmu berada kita memuji Tuhan, kita menyenangkan Tuhan. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan, bagi Dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Katakan dengan iman, Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan, bagi Dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, amin, haleluya. Orang yang miskin Dia pun angkat. Mari katakan sungguh-sungguh, Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Amin. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Yes, sekali lagi dengan iman. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Oh, agar nyata bahwa kami anak Allah. Diberkatilah orang yang
yang mengandalkan Tuhan, Amin. yang menaruh harapannya sepenuhnya kepada Ya, Tuhan. amin. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi Ya. aliran sungai, yang selalu menghasilkan buahnya pada Ya. musimnya dan tidak pernah mengalami kekeringan. Ya. Siapa yang percaya itu sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik buat dia. Haleluya. Katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biarkan musik saja menyanyikan lagu ini. Apapun pergumulanmu pada pagi hari ini, sakit penyakit, ekonomi, mari kita datang kepada Tuhan, penolong kita. Hanya Dia yang kita andalkan. Memang tidak mudah, tapi asal kita percaya saja, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkanmu, Tuhan sanggup menolongmu. Mari sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya yang kita andalkan, penolong kita yang hidup. Haleluya. Kami siap menyembah-Mu, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di tengah keheningan pagi hari ini Tuhan, lawat kami, sentuh kami. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Sembuhkan kami. Pulihkan kami. Penuhi setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Di tengah-tengah wabah pandemi ini, lindungi kami, cover kami. Kami percaya selama kami menyembah-Mu, mujizat-Mu pasti terjadi. Mujizat-Mu pasti terjadi. Rasa nama Yesus.
Mari datang kepada Dia. Haleluya. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari sembah Dia, mujizat-Mu, mujizat-Mu telah Kau buktikan. Mujizat-Mu terjadi. Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang Allah yang hidup, membela hidup kami. Haleluya, haleluya, tolong kami Tuhan. Mari berseru pada Yesus. Yesus kami, Engkau Allah yang hidup, membela kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan. Kalau pagi hari ini kami ada memuji menyembah-Mu, bukti Engkau mengcover kami, bawa kami ke next level lagi Tuhan, untuk lebih percaya lagi kepadamu. Engkau yang satu-satunya yang kami miliki. Engkau harta terindah yang kami miliki. Bukakan pikiran kami. Berikan pengertian-pengertian yang baru pada pagi hari. Pakai hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Membebaskan yang terbelenggu. Mengusir setan dalam nama Yesus. Menyembuhkan yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada saya, jika ada kebencian atau Engkau tidak bisa mengampuni saudaramu atau temanmu yang menyakitimu, lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Ampuni dia, seperti Yesus telah mengampuni kita. Ampuni dia, maafkan dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Lanjutkan karya-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan dimanapun Saudara berada pagi hari ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah online di akhir bulan September ini. Saya tahu selama bulan ini kita sudah belajar tentang iman. Saya sangat rindu kepada saudara-saudara semuanya sebagai jemaat Tuhan. Tapi kita tidak bisa bertemu, tidak bisa bertatap muka. Tapi ketahuilah saudara semua ada di hati saya. Dan setiap saya berdoa, wajah-wajah saudara muncul di depan, di mata saya. Beberapa hari ini saudara, saya bertemu dengan beberapa orang jemaat yang punya masalah-masalah yang berat. Saya lihat mereka kebingungan, saya lihat mereka gelisah. Saya kuatkan hati mereka, saya kasih firman. Rupa-rupanya iman yang kita pelajari dalam beberapa minggu ini, itu akan harus kita praktekkan. Ada satu lagu yang kita akan nyanyi bersama, berjudul Tuhan Pasti Sanggup. Haleluya, mari kita nyanyi sama-sama. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia sanggup menolong kita. Apapun persoalanmu, katakan sama-sama. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan berkabat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya
percayalah, Katakan sekali lagi. percayalah, tiada tinggalkanku. Bapak, Ibu, Saudara, saya berharap lagu yang baru kita nyanyikan ini sungguh menguatkan hati kita. Jangan sampai runtuh iman kita gara-gara masalah dan masalah. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada seorang jemaat yang akan memberikan kesaksian hidupnya, kesaksian pengalamannya yang akan dikemas dalam acara Champion Story pagi hari ini. Dan saya ingin Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini, lihat baik-baik, perhatikan bagaimana Tuhan itu bekerja dan Dia sanggup menolong anak-anaknya. Mari kita lihat sebentar. Shalom jemaat Tuhan, perkenalkan nama saya Suci Arlin, umur saya 37 tahun. Saya istri dari Sony Jembri dan kami memiliki satu putra namanya Wilson, umurnya 6 tahun. Pada bulan Maret 2019 tiba-tiba suami saya demam. Pertamanya saya kirain demam biasa. Cuma kok lama-kelamaan demamnya tidak turun-turun. Maka saya mengajak suami saya ke dokter untuk diperiksa. Dokter mencurigai suami saya kena demam berdarah. Makanya dokter menyuruh suami saya untuk rawat inap. Tetapi setelah diambil sampel darahnya ternyata hasilnya negatif, bukan demam berdarah. Terus dokter mencurigai suami saya kena tifus karena demamnya itu tidak turun-turun. Setelah diambil hasilnya tetap negatif. Karena selama 2 minggu suami saya dirawat di Delta Surya, tidak ada hasil sama sekali, keadaannya masih tetap naik turun demamnya, maka kami menganjurkan untuk pindah ke rumah sakit. Kami memutuskan untuk pindah ke RKZ. Sesampai di RKZ, kakak saya menganjurkan saya untuk menelpon seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta James Ong. Setelah mencoba menghubungi beliau via telepon, beliau mengangkat HP teleponnya dan mendoakan suami saya via telepon. Beberapa hari kemudian, beliau datang mengunjungi suami saya di rumah sakit RKZ untuk didoakan. Keesokan harinya, keadaan suami saya mulai membaik, demamnya sudah naik lagi. Kami kaget setelah 4 minggu suami saya dirawat di rumah sakit, tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Tetapi setelah didoakan, suami saya sudah sembuh dan tidak mengalami demam lagi. Saya sangat bersyukur sama Tuhan karena setelah 4 minggu suami saya dirawat di rumah sakit tanpa kejelasan apapun dari dokter. Tetapi setelah didoakan, suami saya sembuh dan demamnya tidak pernah naik lagi. Kami percaya ini adalah cara Tuhan untuk membuat keluarga kami makin dekat sama Tuhan. Karena selama ini kami belum memiliki gereja tetap, maka Pendeta James mengajak kami untuk beribadah di gereja beliau di GBI Mamat Rajani. Puji Tuhan, semenjak bulan Mei 2019, kami sekeluarga akhirnya menjadi jemaat GBI Mamat Rajani Surabaya sampai dengan hari ini. Saya Suci Arlin, jemaat GBI Mamat Rajani Surabaya. This is my champion story. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus, kami tidak memilih kecewa. Kami memilih untuk tidak putus asa. Kami memilih untuk tetap tegar. Untuk tetap berani menghadapi semua kenyataan yang terjadi. Karena kami memiliki senjata iman yang Engkau sudah karuniakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan untuk semua jemaat-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Yang akan menerima firman-Mu. Biar firman-Mu kami terima pagi hari ini bukan dengan akal budi kami saja. Tetapi dengan iman dan hati kami. Kami dikenyangkan oleh firman-Mu.
yang hidup dan berkuasa itu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Saudara, selamat pagi. Saya ucapkan kembali untuk saudara semuanya. Hari ini hari Minggu terakhir di tanggal 27 September. Minggu depan kita akan masuk di dalam bulan Oktober. Ya saudara, dengan tema yang lain. Bulan September ini selama 4 minggu kita sudah belajar bagaimana terjadi transformasi dengan iman kita, saudara. Dan minggu yang lalu kita sudah berbicara, kita sudah belajar bagaimana iman itu kalau tetap hidup dan berkembang itu akan membuat kita jadi seorang yang berani. Kita jadi pemberani, ya kan? Hari ini kita akan belajar di minggu terakhir, ya. Bagaimana iman kita akhirnya jadi iman yang perkasa. Ini penting Bapak Ibu. Ya, jadi dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebetulnya ini urutan firman yang saling berkaitan dan goalnya iman kita jadi iman yang perkasa. Saya ingin saudara semua ngeh dengan firman Tuhan minggu-minggu ini, bulan ini semuanya. Saudara, saya ingin firman Tuhan bukan cuma didengar dan mengerti, tapi benar-benar gitu saudara, ya. Benar-benar. Jadi ketika ada badai terjadi, wah saudara tahu itu firman yang aku sudah pelajari hari Minggu kemarin atau minggu 2 minggu yang lalu. Ini aku harus praktekkan begitu saudara. Itu artinya benar, ya. Dan saya ingin saudara juga punya satu tindakan memelihara imanmu tetap hidup dan berkembang. Saya mau kasih sedikit masukan gini. Jangan saudara melakukan itu dengan santai saja. Ya, dengan santai saja. Jangan seperti orang kayak dibebani dengan sesuatu beban yang berat. Aduh, aku mesti begini, aku mesti begitu, aku mesti begini. Jangan. Melakukan firman Tuhan itu tidak menjadi beban yang berat bagi kita. Sungguh, saudara. Kalau kita ngerti untuk iman kita terus menjadi hidup dan semakin berkembang, saudara santai aja. Santai apa maksudnya? Jangan terbebani dengan hal-hal itu. Saudara pokoknya tiap hari baca firman aja. Santai aja. Ya melakukan firman Tuhan membuat iman kita berkembang, enggak usah kayak orang dimereki dengan beban yang terlalu sangat berat begitu. Enggak. Saudara tetap tiap hari punya waktu untuk baca firman. Tiap hari baca firman terus. Tiap hari mulai perkatakan firman terus. Ya, tiap hari mulai taat sama Tuhan. Mulai taat sama Tuhan. Dan yang ketiga, tiap hari makin minta hati yang mengasihi Tuhan. Sebetulnya taat dan mengasihi Tuhan itu berhubungan sekali. Bukti kalau kita mengasihi Tuhan adalah kita mentaati semua perintah Tuhan. Jadi lakukan semua ini dengan enjoy. Lakukan semua ini tanpa paksaan. Lakukan tanpa sebuah kayak dituntut. Aduh, mati kon. Aku harus begini, aku harus begitu. Jangan. Melakukan firman Tuhan harus dengan sukacita, dengan ringan. Langkah kita akan semakin kontai, langkah kita akan semakin lincah, saudara. Tiap hari dengar firman, tiap hari baca firman, tiap hari perkatakan firman, belajar taat, dan terus mengasihi Tuhan. Sudah. Tidak terasa, tiba-tiba imanmu sudah menjadi iman yang perkasa. Nah, saudara, mari kita belajar hari ini, ya. Jadi orang Kristen, iman itu membuat apa? Jangan pikir ya saudara, iman itu iman yang perkasa cuman buat hal-hal mujizat terus. Enggak. Tetapi iman itu membuat kita jadi orang Kristen yang tidak main-main. Iman yang perkasa itu membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak ecek-ecek lagi. Ya, membuat kita menjadi orang Kristen, iman yang perkasa akan membuat kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mempercayai Allah dengan benar. Akibatnya apa kalau kita mempercayai Allah dengan benar? Saya awal bulan September sudah berbicara bahwa iman itu artinya percaya. Saya enggak ngasih definisi iman itu yang muluk-muluk, enggak. Enggak yang sulit-sulit dimengerti, mudah aja. Iman itu percaya, semua orang percaya. Maksud saya gini, semua orang ngerti arti kata percaya.
Saya percaya kepada anak saya percaya kepada orang tua saya percaya kepada kata-kata istri saya percaya kepada kata-kata seseorang. Itu semua orang familiar banget dengan kata percaya. Iman itulah percaya. Jadi artinya gini, kalau saudara memiliki iman yang perkasa, maka saudara akan mempercayai Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Akibatnya apa? Saudara tidak akan lagi bimbang. Saudara tidak akan lagi suka bimbang kalau engkau sungguh mempercayai Allah. Engkau tidak jadi orang yang suka khawatir, suka takut, gitu kan. Tidak lagi suka jatuh bangun dalam dosa, enggak. Karena engkau mempercayai Allah yang hidup, Allah sepenuhnya. Ini Allahku benar-benar, Allah yang kudus. Maka itu akan membuat kita berani belajar hidup kudus. Jadi kalau saudara lihat seseorang, ada orang Kristen yang masih kompromi dengan dosa, saudara masih jatuh bangun dalam dosa, masih gemar melakukan dosa, saya pastikan imannya belum jadi iman yang perkasa. Mungkin imannya sudah mati. Nah itu dia. Jadi saudara, iman yang perkasa itu membuat kita mempercayai firman dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mempercayai firman dengan sungguh, saat semua keadaan semakin kritis, semakin krisis, semakin gelap dan sulit, kita tetap mempercayai Allah penuh. Nah saudara, orang yang seperti ini akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, kita akan lihat sekarang saudara, iman itu tidak membuat seseorang semakin hancur. Jadi artinya gini, saya akan bedakan sedikit saudara. Ada banyak orang Kristen yang gini, sakit nggak mau ke dokter. Disuruh minum obat nggak mau. Apalagi kalau kita orang-orang tua yang sudah mulai berusia tua, kepala 6, kepala 7, mulai matanya ada katarak. Harus operasi katarak, dia nggak mau operasi, dia percaya aku punya iman, sembuh. Nah, dia punya sakit apapun di dalam tubuhnya, dia suruh ke dokter, suruh minum obat, nggak mau. Aku punya iman, sembuh. Sebetulnya saya sebagai hamba Tuhan, maaf saudara, saya sangat menghargai imannya dia. Tapi saya ingin ngajar sama jemaat semua. Jangan punya iman yang ngawur. Iman itu bicara soal ketaatan. Ketaatan kepada Allah dibuktikan dengan ketaatan pada manusia. Kalau manusia memberikan anjuran yang salah, itu kita mungkin gak usah taat. Tapi kalau kita sakit, kita harus minum obat. Dokter bilang, Bu atau Pak, minum ya obat ini 1 hari 3 kali. Lalu saudara bilang dalam hati, aku gak mau minum obat. Karena aku punya iman, tanpa obat sembuh. Sebetulnya saya sebagai hamba Tuhan sangat menghargai imanmu. Tapi ada tanda tanya dulu. Benar enggak ini iman yang perkasa enggak ini? Ya kan? Kadang-kadang iman itu yang kita ucapkan dan kita lakukan, tindaki, itu bukan iman yang perkasa, tapi iman yang dipenuhi dengan emosi. Nah, kalau itu emosi, pasti itu sudah berhubungan dengan kedagingan kita. Dan iman yang seperti itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya melihat ada orang-orang yang tidak mau ke dokter, tidak mau minum obat, dia percaya tubuhnya sembuh, sakitnya sembuh, tubuhnya sehat. Saya lihat ternyata tambah susah hidupnya. Masalahnya penyakitnya tambah parah. Dan akhirnya meninggal. Ya saudara. Saya lihat lagi ada orang yang waktu dia bilang, dokter bilang, ibu sudah katarak, bapak sudah katarak dan harus segera dioperasi. Dia bilang, enggak, aku enggak mau operasi. Imanku yang akan mengoperasi mataku. Sebetulnya saya menghargai kata-kata itu. Tetapi saudara, ternyata saya lihat begini. Dia lama-lama tambah buta, tambah buta, tambah buta. Dia enggak bisa baca firman, dia enggak bisa melayani, dia enggak bisa apa-apa. Orang buta bisa apa? Saudara, semua harus dibantu oleh orang lain. Ya saudara, tapi saya ingin sampaikan gini, saya tidak mengajarkan iman yang dipenuhi dengan emosi, dengan emosional. Tapi iman yang perkasa itu dipenuhi dengan tindakan yang berani, karena dia percaya. Seperti saya percaya kepada Allah, seperti saya beberapa waktu yang lalu pernah cerita, saudara. Ketika lutut saya ini
di usia yang masih muda, lutut saya ini sudah bermasalah. Dan dokter bilang harus minum obat itu. Obat itu produk dari Australia. Saudara, saya minum terus, saya minum. Tapi pada satu hari, Tuhan bilang gini, saya suruh karyawan saya untuk beli, saya sudah kasih duit untuk membeli itu obat ya saudara. Harganya cukup mahal. Tapi tiba-tiba hati saya berkata gini, enggak usah suruh dia beli obat. Enggak usah suruh beli dia. Langsung uang yang saya sudah serahkan berapa ratus ribu saya ambil kembali. Saya membatalkan menyuruh dia beli obat ke toko obat itu. Dan saudara, saya membuktikan begini. Ketika saya berhenti obat, saya mengalami justru kesembuhan. Sampai hari ini, usia saya tidak tambah muda, usia saya tambah tua. Tapi kaki saya bertambah sehat. Saya selalu tidak mau dengan emosi. Saudara. Kalau dokter bilang minum obat, saya minum obat. Sampai satu titik Tuhan bilang stop obat itu, saya pasti ngerti. Ketika saya punya iman yang sudah cukup dan Tuhan bilang stop, saya percaya iman saya akan menyembuhkan. Tapi bukan belum ada apa-apa, sudah enggak mau sendiri. Ya, ingat itu. Jangan sampai salah dalam hal itu. Saudara, iman membuat kita semakin hidup dan semakin terbangun di dalam hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Saudara, iman yang perkasa. Apa sih arti perkasa? Kalau saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, perkasa itu artinya kuat, tangguh, berani, gagah. Itu artinya perkasa. Berkuasa. Itu arti semua dari arti perkasa. Lalu ada satu kata di dalam Kamus Bahasa Indonesia, keras. Ternyata saudara saya selidiki kata keras ini artinya gini, bukan memiliki hati yang keras, tapi memiliki prinsip yang kuat. Keras itu artinya memiliki pendirian. Dan keras ini artinya gini, dia keras terhadap dosa, dia keras terhadap iblis, dia keras orang yang punya iman yang perkasa, dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia melihat dosa, dia buang itu, dia hindari, dia tolak, dia buang, itu keras. Kalau kita tidak punya hati yang keras terhadap dosa, hati yang keras terhadap pelanggaran, terhadap iblis. Iblis nawarin ini, oh iya. Iblis nawarin ini, oh iya. Begitu terus saudara. Jadi ternyata saya dalam arti kata perkasa itu ada kata keras. Ternyata kata keras itu berarti kata keras untuk menolak. Punya prinsip, tidak abu-abu. Putih ya putih, hitam ya hitam. Nah ini dia saudara. Nah, hari ini kita akan belajar saudara, iman yang perkasa itu buktinya apa? Kalau kita memiliki iman yang perkasa itu buktinya apa? Nah ini penting. Yang pertama, orang yang punya iman yang perkasa dia akan berani teguh mempertahankan imannya. Wow ini. Berani dan teguh mempertahankan imannya. Orang yang seperti ini saudara punya prinsip. Ditolong atau tidak ditolong, diberkati atau tidak diberkati, saudara, ya, dia tetap kepada Allah yang hidup. Doanya dijawab atau tidak dijawab, dia tetap kepada Allah yang hidup. Ini orang yang punya iman yang perkasa, dia akan berani mempertahankan imannya seperti itu. Ya, saudara. Wah, langit dan bumi pun bergoncang, dia tetap kepada Allah yang hidup. Badai boleh menerjang, boleh menghantam dia dengan bertubi-tubi sampai berdarah-darah mungkin. Sampai sudah hanyut, hampir hanyut. Tapi dia tetap, Allahku tetap Allah yang hidup. Tidak mau bergeser sedikit pun. Saudara saya mau setel video sebentar. Ya, video ini memberikan cerita singkat pengalaman hidup dari dua orang yang diancam untuk tidak boleh menyembah Allah yang benar. Diancam untuk dia harus menyangkali Allah. Ya saudara. Satunya gugur imannya. Tapi satunya dia tetap mempertahankan imannya kepada Allah. Dan akhirnya orang-orang yang akan tembak dia dan bunuh dia. Itu akhirnya percaya kepada Allah yang hidup kita. Yang kita sembah, yang kita layani.
Kita saksikan sebentar. Hey, I give you two options. Deny Jesus or die. You are wasting my time. Deny Jesus or die. I deny him. Take him away. I give you two options. Deny Jesus or die. Hey, madam. Hey, you are wasting my time. Deny Jesus or die. I will put you in front of my situation. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for you. You are my Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, yeah, oh. You are all that matters. Oh, yeah, oh. You are all that matters. You are all that matters, Jesus. You are all that matters. In every condition. You are all that matters. In every situation. You are all that matters. No matter what is happening to me. You are all that matters. Oh, you are all that matters. Oh, you are all that matters. Masori kalabosha kaya, mikalalaza kalabosha kaya, masukala tala telele, alila bosi kalabosha matala, ayala bosha kaya, elila kasabo mitala tata, masikala bosha kaya, masukala bosi kaya, masakala bosha kaya, masuk. Abadi, get down for power. Give us the power. We want the power. Tentunya saudara sudah menyaksikan video singkat ini. Ya saudara. Kita akan mengalami seperti itu. Mungkin dan hampir pasti kita akan mengalami seperti video itu. Pengalaman seperti itu. Kita memilih Tuhan, Yesus Kristus atau dibunuh. Ya saudara. Mungkin akhirnya kita akan mengalami seperti itu. Tapi persiapkan imanmu. Jadi iman yang perkasa. Kalau engkau punya iman yang perkasa, buktinya bukan cuma di mulut. Buktinya engkau mempertahankan imanmu mati-matian. Tadi saya bilang, ditolong atau tidak ditolong tetap Tuhan. Ya, diberkati atau tidak diberkati tetap Tuhan Yesus. Dihantam dengan segala macam hal, berdarah-darah sekalipun tetap Yesus. Itu orang yang punya iman yang perkasa. Yang kedua, bukti orang yang punya iman yang perkasa, dia jadi orang yang tidak mudah sakit hati. Saudara, dalam hal ini saya punya satu cerita dalam Alkitab di dalam 2 Samuel 11. Ada seorang yang bernama Ahitofel. Ya mungkin nama ini sangat asing bagi saudara, karena jarang dikhotbahkan di gereja. Ahitofel ini seorang bapak, ya saudara. Orang ini adalah orang yang berhikmat. Ya, dia adalah seorang penasehat dari Raja Daud. Kalau Raja Daud kita sering kali dengar namanya, cerita tentang Raja Daud. Dan Ahitofel ini dia penasehat dari Raja Daud. Kenapa Raja Daud selalu berkemenangan? Ya, dalam perang-perang dia selalu berkemenangan karena semua Raja Daud menuruti semua nasihat dari Ahitofel ini. Dan Ahitofel ini dikasih Allah hikmat, dikasih Allah kepintaran, kepandaian yang sungguh tidak pernah keliru. Dia ngomong apa, pasti.
Dia ngomong apa? Pasti. Itu saudara, Ahitofel. Tapi saudara tahu siapa Ahitofel ini? Ternyata Ahitofel ini adalah kakek dari Batsheba. Batsheba ini adalah seorang wanita yang dihancurkan masa depannya oleh Daud. Yang ditiduri oleh Daud ketika Daud tertarik dengan Batsheba. Batsheba ini seorang istri dari Uria, ya saudara. Dan suaminya Uria ini dibunuh mati sama Daud. Supaya Daud bisa mengambil istri, menjadikan Batsheba ini istri. Keji banget ini. Daud ini perbuatannya keji banget. Saudara tahu, ketika itu terjadi, yang namanya kakek Ahitofel ini, kakeknya Batsheba, itu sakit hati banget dengan Daud. Saudara, saya bisa mengerti gini, maksudnya gini. Selama ini Daud itu adalah seorang yang selalu dia bimbing, dinasehati, sampai akhirnya berkemenangan, menang. Sampai akhirnya Daud tuh semakin menanjak karirnya. Ya saudara, dipuja-puja orang Israel pada waktu dulu. Tapi ternyata saudara, dia melihat bahwa cucunya dirusak sama Daud. Sakit hati dia, kecewa berat. Makanya saudara ya, ingat ya pelajaran penting. Kita jangan mengidolakan seseorang. Kalau kita mengidolakan seseorang itu pasti bisa mengecewakan kita. Dan ketika kita mengidolakan orang ini, ketika orang itu mengecewakan kita, waduh kita kecewanya amit-amit saudara. Dan kekecewaan yang berkelanjutan akan membuat kita makin sakit hati seperti Ahitofel. Saudara tahu apa yang dilakukan Ahitofel terhadap Daud? Dia tahu Daud ini punya seorang anak laki-laki bernama Absalom. Absalom ini seorang anak yang pemberontak, suka berontak kepada bapaknya, yaitu Daud ini. Saudara. Dan ketika Ahitofel lihat bahwa Absalom ini suka berontak, dia ternyata karena sakit hatinya dengan Daud, melihat cucu wanitanya dirusak oleh Daud, maka Ahitofel ini mempengaruhi Absalom untuk menghancurkan kerajaan bapaknya ini, kerajaannya Daud, saudara. Jadi semua nasihatnya kan benar. Absalom itu dinasehati begini. Supaya apa? Supaya hancur kerajaan bapaknya. Nah ini dia saudara. Untung Allah Israel itu menggagalkan semua rencana Ahitofel. Tapi saudara tahu, akhir hidup Ahitofel, dia mati bunuh diri. Saudara, saya tadi ngomong, seseorang yang punya iman yang perkasa, dia tidak akan semakin hancur. Iman yang perkasa akan membuat seorang makin terbangun kuat di dalam imannya dan dalam Tuhan. Tidak semakin rusak dan hancur. Akhir hidup seseorang itu bisa dilihat bagaimana kehidupan orang itu. Kehidupan dia orang pintar, dia orang yang berhikmat, dipakai Tuhan untuk menasehati Raja Daud sebagai penasehatnya. Tapi ternyata akhirnya dia bunuh diri. Kita lihat ada apa kok sampai akhir hidupnya seperti itu tragisnya. Ya saudara, kita akan lihat sekarang kembali lagi yang nomor 2, bahwa orang yang memiliki iman yang perkasa, dia tidak akan menjadi orang yang suka sakit hati. Kalaupun dia kecewa, kalaupun dia sakit hati sebagai seorang manusia, dia lepaskan pengampunan. Dia lepaskan pengampunan. Orang yang memiliki iman yang perkasa akan seperti itu. Nah saudara, yang ketiga, yang terakhir. Orang yang punya iman yang perkasa, dia berani menghadapi kenyataan hidup. Saudara, sekarang ini kita, banyak orang di dunia ini melihat kenyataan hidup ini jadi tidak baik semua kenyataannya. Ya saudara. Waduh, saya beberapa hari yang lalu ini dengar ada seorang kaya di Surabaya ini yang merencanakan dari 1 tahun yang lalu 2019 merencanakan menikahkan anak di tahun 2020 di bulan-bulan ini, Agustus September. Ya, Agustus mungkin. Ya. Dia sudah booking hotel yang termewah di Surabaya ini. Saudara pasti tahu hotel termewah di Surabaya. Hotel yang paling berbintang, kelasnya. Nah, saudara, dia mau pesta dengan mengundang 2.000 tamu, 2.000 orang. Tiba-tiba terjadi masa pandemi ini,
semuanya batal, kenyataannya semua hancur, semua planningnya amburadul, dan pesta pernikahan itu tetap dilakukan di ballroom Hotel Shangri-La, ya saudara, yang tadinya mau 2.000 orang jadi cuma 60 orang. Bayangkan saudara, ya 60 orang itu 10% aja belum dari 2.000. Dari 2.000 orang pesta besar yang meriah, dia melihat kenyataan anakku hanya menikah dilihat cuma 60 orang. 60 orang itu pasti ya cuma keluarga-keluarga dekat saja. Kita harus berani melihat kenyataan hidup yang terjadi dalam diri kita masing-masing. Tapi orang yang punya iman yang perkasa, dia akan berani menghadapi kenyataan apapun. Kenyataan yang bagaimana? Mungkin saudara punya kenyataan gini, suamiku ini males, gak bertanggung jawab, dia kerja santai-santai, gak mau biayai keluarga. Kenyataan hidup seperti itu. Apalagi engkau melihat kenyataan yang terjadi, ekonomimu makin merosot mungkin. Apalagi kenyataan sakit-sakit penyakit yang semakin menggerogoti tubuh kita. Persaingan bisnis yang semakin ketat, itu semua kenyataan. Saudara. Prestasi kerja yang tidak kita harapkan, tidak seperti yang kita harapkan. Apalagi keadaan fisik yang semakin lemah. Kenyataan apalagi anak-anak yang kita harapkan mereka mengecewakan kita sebagai orang tua. Saudara, saya ingat, saya punya satu pengalaman di dalam kitab Habakuk, saudara, yang saya akan bacakan ayat-ayat di situ. Habakuk 3 ayat 17 ya sampai 19. Saudara lihat, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ayat itu berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, kenyataan hidup bisa berbeda. Kita mungkin pernah membayangkan kalau anak-anak sudah besar, kami sudah tua, suami istri sudah tua, kami akan hidup berdua, lebih tenang lagi, menyendiri di desa atau di mana, di apartemen. Mungkin saudara punya angan-angan seperti itu. Tapi ternyata kenyataan hidup belum apa-apa, suami kita dipanggil Tuhan. Istri kita dipanggil Tuhan. Kenyataan hidup bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti di Habakuk 3 tadi. Pohon ara tidak berbunga, seharusnya berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan. Semua hasil bahan makanan semua tidak ada. Kambing domba lepas dari kurungan. Semua tidak berjalan sesuai harapan. Itu kenyataannya. Tapi orang yang punya iman yang perkasa, dia berkata, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Jangan kecewa di sana. Ya, orang yang memiliki iman yang perkasa, dia akan berani menghadapi kenyataan hidup yang sulit sekalipun. Tapi saya katakan sekali lagi, iman yang perkasa tidak membuat engkau hancur. Walaupun kenyataan hidup ini berbeda semuanya, tetapi ternyata iman itu tidak membuat kita makin hancur, tapi membuat kita makin terbangun kuat dan teguh di dalam Tuhan. Itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Dan orang yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup, perhatikan, dia akan gampang menyalahkan Tuhan. Gampang sekali menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Orang itu akan apa? Mengasihani diri, macam-macam saudara. Dan saudara tahu ya, sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak berani menghadapi kenyataan hidup, kita akan semakin banyak menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, dan kita mengasihani diri. Ya, dia akan makin melihat hidupnya akan makin suram orang yang mengasihani diri. Dengar loh Bapak Ibu semuanya. Saya menutup khotbah saya pagi ini, kisah tentang Naomi dan Ruth. Saudara, Naomi dan Ruth kita tahu bahwa Naomi seorang ibu
seorang wanita. Ruth juga seorang menantu, dia seorang wanita. Tapi kita lihat bahwa Naomi tidak berani melihat kenyataan hidup yang berbeda dengan yang dia bayangkan. Ya, mengalami kelaparan, ya, dia keluar dari Bethlehem, Yehuda, maka di sana suaminya mati, kedua anak laki-lakinya mati. Dia bilang apa? Ayat 19 dari Rut 1. Rut 1:19 berkata, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gempar seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomikah itu? 20, saudara, 20. 20 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara lihat, Naomi adalah contoh seorang yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Akhirnya dia mengutuki diri sendiri. Ya, dia mengalami kepahitan, dia kutuki diri sendiri. Aku bukan Naomi, aku Mara. Itu kutukan loh, saudara, itu kutukan. Ya. Tetapi saudara tahu bagaimana dengan sikap Rut. Rut mengalami masalah yang sangat besar juga. Di usia muda, dia kehilangan suaminya dipanggil Tuhan, suaminya mati. Tapi Rut sikapnya luar biasa. Rut contoh dari seorang yang bisa berani menghadapi kenyataan hidup apapun. Sikapnya tetap luar biasa. Tidak mempersalahkan siapapun, termasuk mempersalahkan Allah. Tidak. Dia tidak mengasihani diri sendiri. Ya, bahkan Rut berani mengambil tanggung jawab atas mertuanya. Dia hidup dengan mertuanya. Dia tidak meninggalkan mertuanya sebatang kara. Sebatang kara loh Naomi. Suami mati, anaknya mati, tidak punya siapa-siapa lagi. Rut ambil tanggung jawab memelihara ibu mertuanya. Di usia dia muda, sebetulnya masih punya masa depan, tapi Rut tidak bingung masa depannya. Dia bekerja pegawai rendahan pada waktu itu. Mencari duit supaya kasih makan untuk ibu mertuanya yaitu Naomi. Itu Rut, saudara. Dia tidak menggerutu, dia tidak ngomel dengan kenyataan yang berbeda dengan yang dia harapkan. Itu Rut. Tapi apa akhirnya kejadiannya? Naomi jadi orang yang pahit. Rut jadi orang yang diangkat Tuhan luar biasa. Karena dia rela bekerja untuk mertuanya sebagai pegawai rendahan. Pekerjaan yang biasa, yang sederhana. Akhirnya ada seorang pria tertarik, jatuh cinta dengan dia. Bukan cuma melihat kecantikannya, tapi melihat karakter yang kuat dari kehidupan Rut ini. Yaitu Boaz. Boaz jatuh cinta, menikahi Rut. Dan akhirnya kehidupan Rut diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, dengar kata-kata saya penutup dari khotbah saya pagi ini. Orang yang tidak tahan, orang yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Dia akan hancur, tenggelam dalam keterpurukan. Perhatikan. Tapi orang yang berani menghadapi kenyataan hidup, dia akan dibuat semakin diangkat Tuhan dan diberkati. Saudara, saya tutup dengan sebuah pengalaman hidup saya. Waktu kecil, saya sampai remaja, kami hidup berlima dalam satu keluarga. Papa, mama, dan ketiga anak-anaknya, saya anak paling kecil, Bapak, Ibu, Saudara. Pada waktu kami masih remaja, semua anak-anak ini, mama saya kami keluarga mengalami masalah berat. Ya, masalah berat pada waktu kami bertiga ini masih remaja, saudara. Belum jadi orang. Maksudnya masih di bawah kedewasaan, usia kedewasaan. Nah, saudara, pada waktu itu saya lihat mama saya mengalami masalah berat begitu, saudara, dalam keluarga. Dia tidak pernah menyerah. Dia berani menghadapi sebagai seorang ibu gembala, yang dia punya sebuah jemaat gereja yang digembalakan dengan ratusan jemaat.
Saat itu dia mengalami masalah berat dan anak-anak ini belum bisa membackup dia. Belum bisa menolong dia dalam segala penderitaan batin dan fisiknya dia. Saudara, karena kami masih di bawah usia kedewasaan. Ya, tapi kami lihat gini. Kami bertiga lihat mama seorang wanita yang kuat. Dia cuma bodoh berdoa. Dia cuma bermodalkan imannya kepada Tuhan yang dia selalu ajarkan kepada jemaatnya. Dia cuma bermodalkan iman dan ketekunannya dalam berdoa. Saudara tahu, bertubi-tubi masalah terjadi. Kami anak-anak tidak bisa apa-apa, belum mampu untuk melakukan apa-apa. Tapi saya lihat dia seorang wanita yang berani mengalami kenyataan hidup. Saudara, hari ini dia berusia 8 tahun, ini dia berusia 89 tahun. Tapi tidak ada penyakit di dalam tubuh. Memang karena usia dia sudah menjadi lemah. Dia banyak berbaring. Tapi semuanya sehat. Mukanya seger. Dia lepas dari penderitaan batin yang puluhan tahun yang lalu. Saudara, Tuhan pakai dia sebagai seorang ibu gembala. Sebagai ibu rohani yang punya anak-anak rohani pada waktu dia masih sehat. Membangun iman banyak orang. Saudara, sekali lagi saya katakan, orang yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup, dia akan semakin hancur, tenggelam dalam keterpurukan. Tetapi apa? Orang yang berani menghadapi kenyataan hidup, dia akan semakin diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Milikilah iman yang perkasa. Iman yang perkasa adalah iman yang berani, teguh mempertahankan imannya. Iman yang perkasa adalah iman yang tidak mudah sakit hati. Iman yang perkasa berarti berani menghadapi kenyataan hidup. Dan saya berdoa, kesulitan apapun yang jemaatmu alami hari-hari ini Tuhan, yang sangat membahayakan, sangat mengancam mungkin Tuhan. Tapi kami sungguh akan melewati dengan kemenangan. Karena kami tidak lari dari kenyataan. Kami tidak menjadi pahit hati. Kami tidak menjadi orang yang meninggalkan iman kami dan beralih kepada yang lain. Kami tetap teguh berdiri di tengah-tengah situasi yang semakin tidak menentu. Ancaman apapun, kami tetap melihat ada suatu mujizat yang kami dapatkan dari iman yang perkasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau mengangkat mereka. Kami tidak mengasihani diri, kami tidak ngomel dan tidak menggerutu, kami tidak mempersalahkan Tuhan. Tapi kami tetap melihat bahwa iman yang kami miliki adalah iman yang perkasa. Kami akan membuktikan bahwa iman yang perkasa itu akan menghasilkan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan dengan sukacita kepada Tuhan. Ya, tadi saya berkata diberkati atau tidak diberkati, imanku tetap kepada Tuhan. Hari ini jangan takut tentang apapun. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik secara online. Dan saudara tetap taati perintah-perintah Tuhan di dalam masa-masa sulit ini. Tetap lakukan yang terbaik karena engkau mengasihi Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita yang akan kita berikan via online kepada Tuhan. Dan kita ucapkan deklarasi doa, sama-sama katakan pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan dan sekolah dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang dilunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan dan penghargaan. Diberi jodoh bagi yang belum punya. Serta keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari hidupku.
keluargaku dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan apa yang kami mau berikan kepada Tuhan. Ini bukti kami mentaati Engkau di masa yang tersulit sekalipun. Kami tahu Tuhan tetap memberkati kami. Dengan jalan apapun aku tetap percaya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh, oh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus dahsyat, sorakan yeay. Panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Jemaat Tuhan, satu hal yang penting yang saya ingin umumkan. Tanggal 4 Oktober minggu depan, kita semua akan merayakan penderitaan pengorbanan Yesus dengan perjamuan kudus. Ya, jemaat Tuhan, saudara yang jauh dari gereja atau saudara di luar kota dan di luar pulau, bahkan ada yang di luar negeri yang selalu mengikuti ibadah online Gereja Imamat Rajani, saudara boleh pakai pengganti tubuh Kristus dengan roti tawar atau biskuit crackers. Tapi saudara-saudara yang ada di sekitar gereja, ada saudara jemaat Tuhan, gereja menyediakan hosti yang saudara boleh ambil di gereja atau minta tolong untuk dikirim. Ya, tapi kalau dikirim rumah-rumah saudara jauh, ya mungkin kami kesulitan untuk ngirim. Tapi saudara yang dekat-dekat aja, mungkin orang tua tidak bisa datang sendiri, takut keluar rumah, saudara kami layani dikirim ke rumah dengan anggurnya sekali. Saudara yang jauh dari gereja Imamat Rajani, nah saudara bisa pengganti darah Yesus itu dengan sirup atau teh. Ya, saudara. Tapi kalau saudara bisa ambil di gereja, alangkah baiknya saudara minta atau ngambil di gereja hosti tubuh Kristus dan anggur yang sudah disediakan oleh gereja untuk kita rayakan bersama-sama minggu depan tanggal 4 Oktober. Kita punya tema yang baru dan saya percaya dari bulan ke bulan iman kita terus akan menjadi iman yang hidup dan berkembang dan akhirnya menjadi iman yang perkasa. Mari kita berdoa. Naikkan kedua tanganmu kepada Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kau berada, Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, Tuhan memberkati keluargamu,
Tuhan memberkati perekonomian keluargamu, bisnismu diberkati, pekerjaanmu diberkati di masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu di musim COVID-19 ini. Justru Tuhan membuat engkau sembuh dari beberapa macam penyakit dan Tuhan memberikan kesehatan secara ilahi dalam hidupmu. Terima kasih, berkat itu aku terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat hari Minggu. Dan saya tetap berdoa untuk saudara semuanya, tetap pakai iman yang perkasa, tetap hidupkan dan kembangkan imanmu. Jangan pernah lupa, ya ingat fokus hidup kita bukan masalah, tapi fokus hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.